Saya seorang guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang telah mengajar selama belasan tahun di salah satu SMA Negeri 1 Ciamis di Kabupaten Ciamis. Di masa lalu saya berkeyakinan bahwa efisiensi pembelajaran PJOK sangatlah sederhana. Anak-anak harus bisa menguasai teknik dasar olahraga dengan sempurna. Bagi saya keberhasilan guru PJOK dinilai dari bagaimana seorang murid melakukan passing bola voli dengan siku lurus, menggiring bola basket tanpa melihat ke bawah, atau berlari dengan tumpuan kaki yang benar. Saya awalnya adalah sosok yang perfeksionis dalam urusan biomekanika tubuh. Namun, seiring berjalannya waktu dan berbagai tantangan zaman, keresahan mengusik benak saya. Saya menyadari bahwa banyak murid-murid saya yang mahir di lapangan bisa melakukan layup dengan bagus, tetapi mereka canggung bingung ketika harus berhadapan dengan situasi tak terduga dalam permainan yang sesungguhnya. Mereka seringkali menyerah ketika kita menghadapi masalah di luar jam olahraga, seolah keterampilan teknik yang diajarkan tidak memberikan dampak yang berarti bagi pembentukan karakter dan kesehatan holistik mereka. Titik balik itu terjadi ketika saya mengikuti sebuah kegiatan NPN Physical Education Nutrifood. Di sana saya diperkenalkan pada paradigma baru dalam pendidikan jasmani yang lebih komprehensif, berupa literasi gerak dan pola hidup sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran saya sekarang lebih terbuka dalam penerapan tujuan pembelajaran PJOK di tingkat SMA. Saya meyakini bahwa PJOK bukan sekedar pabrik pencetak atlet, melainkan laboratorium kehidupan. Mulai dari itu, saya bertekad mengubah total orientasi belajar saya di kelas. Pertama, saya ingin melangkah ke lapangan dengan semangat mindset yang sepenuhnya diperbarui. Saya memulai pembelajaran tidak lagi dengan instruksi kaku seperti pelatih yang memberikan pelatihan kepada atletnya, melainkan dengan menciptakan situasi yang menantang. Saya membagi murid menjadi beberapa kelompok dan memodifikasi untuk menuntut pemecahan masalah. Anak-anak, hari ini kalian tidak sekedar menendang bola lurus. Lapangan ini telah dipetakan menjadi zona pertahanan yang rapat. Tugas kalian adalah menerapkan keterampilan gerak yang spesifik yang telah kalian pelajari sebelumnya. Para murid awalnya kebingungan dengan cara pembelajaran saya karena belum paham, namun perlahan mulai merancang strategi untuk mendapatkan keberhasilan keterampilan gerak tersebut, serta mengimprovisasi berbagai taktik dan yang dinamis. Dari proses ini, saya meminta murid-murid untuk merefleksikan transfer strategi gerak yang mereka kuasai dalam situasi yang berbeda. Dari permainan bola tangan ke permainan bola basket. Mereka menyadari konsep ruang, waktu, tenaga memiliki pola yang sama jika dipahami dengan baik. Di tengah jalannya permainan, dinamika antar kelompok memanas. Tiba-tiba ada anak yang jatuh. Sejenak saya menghentikan permainan. Saya mengumpulkan seluruh murid. Dengan tegas saya memberikan pemahaman moral. Mari kita evaluasi bersama. Apa pengaruh perilaku etis dan keputusan jujur kita terhadap capaian aktivitas jasmani, baik individu maupun kelompok secara keseluruhan. Permainan yang sportif akan membawa dampak positif yang jauh lebih mendalam, membangun rasa saling percaya antar sesama. Pemahaman mengenai kesehatan tidak hanya sebatas olahraga gerak. Saya juga menanamkan kesadaran tentang asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Saya membimbing murid-murid untuk mengevaluasi pola makanan sehat berdasarkan analisis kandungan gizi seperti protein, karbohidrat kompleks, serat, dan vitamin. Mereka belajar menghitung dan menyesuaikan asupan kalori sesuai dengan kebutuhan aktivitas jasmani yang mereka lakukan setiap harinya, membedakan makanan yang sekedar mengenyangkan dengan makanan yang benar-benar memberikan energi dan pemulihan optimal pada tubuh. Puncak transformasi pembelajaran adalah ketika menghadirkan simulasi pertolongan pertama atau first aid. Saya menyadari bahwa dalam setiap
aktivitas jasmani di kehidupan sehari-hari, resiko cedera selalu ada. Saya menggelar matras sebagai alat medis sederhana dan mempraktikkan pertolongan pertama pada cedera terkilir, mimisan, hingga jantung menggunakan RJP atau resusitasi jantung paru. Dengan teliti saya memandu murid-murid. Saya tidak hanya melahirkan murid-murid yang terampil secara fisik, tapi juga membentuk individu-individu tangguh yang menghadapi situasi menantang, cerdas dalam mengatur pola hidup sehat, memiliki kesadaran gizi yang baik, memahami tata cara pertolongan pertama, serta yang terpenting, menjadi pribadi kolaboratif yang menjunjung